Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu ta'ala walladzina, tadi surat Mu'minun ayat belu. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sebagian dari tanda-tanda atau sifat orang-orang beriman adalah walladzina ban orang banyak hum setining alladzin li amanatihim maring amanat-amanat, kepercayaan-kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain, wa ahdihim ban cencina alladzin rohon panika araksa ari ciri karena al-wa'du dainun cenciji utang ai idza tumino lam yakhunu bal yu'addunaha ila ahliha. Nalika percaya nih pasyara mukminun lam yakhunu maka tidak berkhianat. Fali alaksanaaki mukminun hada ka amanah ila ahliha maring pemilik amanah ya. Wa idza ahadu au aqadu aufu bidzalik. Nalika mengadakan perjanjian mukminun atau akad transaksi mukminun aufu maka menuhi ya. Pasyara mukminun bidzalik maring kadisa ahdun la kasifatil munafiqin alladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti sifat-sifat orang munafikin. Arek kancah harus perhati-hati. Jangan-jangan di dalam diri kita ada sifat-sifat kemunafikan. Siapa munafikin? Allahnya tergesering banyak. Olah se'adu buakin fihim dalam masalah munafikin atau ba'alladin pasir Rasulullah ibu bi Rasulullah ayatul munafiki salasun. Tining tanda-tanda orang munafik panika beda telo. Areh sulit kita lepas dari sifat kemunafikan ini. Padahal munafik sudah pernah disampaikan di dunia ada di komunitas umat Islam, tapi di akhirat masuk bersama golongan kafirin. Jadi Islam di dunia, kafir di akhirat. Entah yang seperti apa munafik yang seperti itu. Idza haddasa kadzaba. Lamun acerita pasyara munafik kadebeh maka dusta. Cerita aja banyak dusta dibuat-buat. Wa idza wa'ada akhlafa. Nalika ajenci akhlafa. Maka nolak aja nih munafik tanpa alasan yang jelas. Setiap orang punya udzur, tapi sampaikan udzur sebelum hari H selesai deh. Setiap manusia pasti punya halangan ya, kalau memang sudah berjanji harus dipenuhi deh. Wa idza tumina khana. Nalika diberi amanat dipercaya khana khianat. Yang seharusnya seperti ini kan ada seperti bun gelebun lagu memang untuk rakyat miskin diberikan kepada yang bukan miskin, tetapi yang punya hubungan dengan dia, punya kepercayaan, itu khianat namanya. Atau amanah dari pemerintah tidak disampaikan. Ada kadang-kadang orang titip kiriman untuk anak di pondok, dihutang lebih dulu tanpa diberitahu orang pengiriman. Pernah terjadi. Yang seperti itu tanda-tanda kemunafikan. Ada tanda-tanda kemunafikan dan kesyirikan di tubuh umat Islam
tradisional, yang paling banyak tradisional, yaitu orang-orang beriman, orang dari komunitas umat Islam, tetapi perilakunya lebih berat, ya, terikat dengan budaya yang diagamakan daripada agama, lebih berat terikat dengan tradisi daripada syar'i. Contoh yang paling nyata, sholat berjamaah. Umat Islam yang malas sholat berjamaah, ya, tidak bersemangat. Tetapi kalau masalah tahlilan, maulatan, luar biasa kompaknya. Jadi jamaah itu ada dua macam. Ada jamaatul adyan, sama keagamaannya, prinsipnya sama. Ada jamaatul abdan, bersatu tapi sesungguhnya itu tidak bersatu deh. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, fama wafaqal haqqor, al jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Kalau kamu sudah bersatu dengan sahabat di dalam kebenaran, kamu sudah masuk komunitas jamaah, walaupun wa in kunta wahdak, walaupun kamu sendirian. Sekarang kita katakan ikut manhaj salaf, tapi bisa bergabung dengan ahli bid'ah dalam perkumpulan, itu namanya bukan bersatu, hanya bersatu dalam jamaah al-abdan, badannya saja, bukan adyan, bukan prinsip. Ini berarti berpisah dari jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kan banyak orang yang lebih terikat kepada, lebih takut konflik dengan manusia untuk mentaati Allah. Lebih takut kalau konflik dengan manusia, selalu toleransi. Ya, kalau toleransi kepada manusia dalam pelanggaran berarti siap konflik dengan Allah di akhirat. Itu ciri-ciri tradisional. Lebih takut konflik dengan manusia di dunia, tapi siap konflik dengan Allah di akhirat. Ciri. Rasulullah bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqun khalisan. Ada 4 perkara. Siapa dari 4 perkara itu ada pada dirinya, maka dia munafik tulen, munafik murni. Naudzubillah. Yang seperti ini mungkin yang dimaksud Islam Muslim di dunia, tapi kafir di akhirat. Karena paling merugikan Islam orang munafik nih. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fi khoslatun minan nifaq. Siapa saja ada satu perkara dari yang 4 itu pada dirinya, maka dia munafik 1/4. Hatta yada'aha, sehingga dia meninggalkan keempat-empatnya sifatnya. Yang pertama, idza tumina khona, tadi sudah disebutkan. 1, ketika diberi amanat khianat, tidak disampaikan kepada yang dimaksud. Wa idza haddatsa kadzaba, hampir sama. Wa idza ahada wadara, nalika mengadakan perjanjian dia tidak menepati. Yang terakhir, yang keempat, idza khosama fajara, nalika berdebat mencari kemenangan bukan kebenaran. Kata Imam Syafi'i, saya begitu berdebat dengan orang selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kebenaran ditunjukkan oleh Allah dari lawan debat saya. Siap ikut asal benar deh, bukan mencari kemenangan tapi kebenaran. Kalau sudah benar, diam, terima saja. Maka di
Di hadis yang lain apa? Ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mirah wa in kana sidqan sadiqan. Saya menjamin rumah di pinggiran surga, artinya masuk surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walau dia benar, tapi karena rupanya lawan debat itu mencari kemenangan bukan kebenaran, untuk membuat orang lain malu, membunuh karakternya, lebih baik saya mundur, tidak ngotot. Yang penting sudah disampaikan nih. Oh iya, muttafaq alaih hadisnya. Wa qaluhu, sifat boleh, walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun. Kalau tadi munafik amanah adalah antar manusia, hari bisa disebut dengan ibadah sosial. Ya, yang paling Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa sosial sebelum yang bersangkutan minta ampun kepada yang didosai, yang didolimi. Yang kedua adalah sholat. Ciri orang beriman menjaga sholatnya, menjaga waktunya. Waktunya harus tepat, caranya harus cocok dengan yang diajarkan Nabi. Jumlahnya harus lengkap sejak lahir dan setiap sehari semalam 24 jam 5 kali. Itu harus cocok, harus lengkap, harus tepat, dijaga semua. Maka ketika Rasulullah ditanya, kama qala Ibnu Mas'ud, sa'altu Rasulullah faqultu, qaula matur da Rasulullah, atanya qaula ya Rasulullah ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai kepada Allah, yang paling dicintai Allah? Qala, menjawab Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, tepat waktu, kalau bisa di awal waktu. Alhamdulillah, kan cepat tuh di awal waktu berjemaah lagi, apalagi sudah ikut manhaj salaf, pakai apa? Tenang, tumaknina, luar biasa. Kanca kelak kalau tidak menemukan lingkungan seperti ini, merindukan kembali ke pesantren. Beruntunglah kanca menemukan manhaj salaf. Qultu summa ayyu, qala birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapak. Qultu summa ayyu, qala al jihad fi sabilillah, amalan-amalan agung. Bi Mustadrakil Hakim qala, dalam kitab Mustadraka Imam Hakim qala ada Rasulullah, as-salatu fi awwali waqtiha, Solat fardu di awal waktunya. Alhamdulillah, solat ini bagaikan barisan, baris berbaris ya. Rasulullah tidak langsung takbiratul ihram sebelum membenahi dulu barisan sok, saking perhatian Rasulullah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Coba luruskan, ratakan. Wasaddul khalal, tutup yang masih kosong-kosong, maju ke depan, baru bertakbir. Sama seperti orang berbaris, belok kanan, tidak langsung bergerak, tapi nunggu aba-aba selanjutnya gerak, baru bergerak. Demikian juga sholat, sami Allah, jangan bergerak makmum. Hunimal hamidah, kalau sampai ke rukun fi'li yang dituju oleh imam, sami Allahu liman hamidah, imam berdiri, baru makmum bergerak, Rabbana walakal hamd. Seperti itu yang diajarkan di pesantren. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa diteruskan seperti itu.
Kamu kalau ke tanah suci Mekah, Masjid Madinah, yang dijamin oleh Rasulullah, Islam akan tetap bertahan di dua masjid. Praktek Islam tetap bertahan. Wa innahu ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Walaupun Islam di luar asing, kata Rasulullah, manhaj salafnya itu bukan aliran. Kau bisa masuk manhaj salaf, ikut manhaj salaf, tetap dalam kelompok masing-masing. Katakan orang NU bisa bermanhaj salaf, tetap dalam ke-NU-annya. Orang Muhammadiyah tetap tidak akan rusak, tetap dalam posisi anggota Muhammadiyah, tapi ikut manhaj salaf. Artinya berpedoman kepada wahyu Allah, ikut pemahaman sahabat, dan berkatalog prakteknya, terutama ibadah kepada utusan Allah. Selama itu dipegang, sudah bermanhaj salaf. Jadi tidak terikat. Silakan saja ikut organisasi, ikut jemaah. Yang penting manhajnya manhaj salaf. Karena manhaj salaf bukan aliran, bukan golongan. Islam bukan aliran. Manhaj salaf adalah Islam itu sendiri, yang bisa disebut dengan manhajun nubuwah, cara beragama semua nabi yang kemarin disampaikan. Benang merah yang menghubungkan agama dari masa ke masa, dari nabi ke nabi adalah berapa? Ada dua, manhaj dan tauhid. Sama dari dulu, manhajnya manhajun nubuwah, tauhidnya ikhlas. Yang belakangan disebut dengan manhaj salaf karena kita umat yang terakhir itu mengambil dari istilah Rasulullah ketika menasihati putrinya Fatimah radhiyallahu anha, nikmat salafu ana laki, sebaik-baik salaf aku untuk kamu. Ambil dari itu, maka kemudian dikenal dengan manhaj salaf. Bukan madhab, manhaj artinya hanya untuk membedakan mana yang ikut manhaj salaf, mana yang tidak, diberi nama manhaj salaf. Jadi bukan aliran. Yang kemarin disebutkan, kalau aliran ada pembandingnya, seperti madhab Syafi'i, pembandingnya madhab Maliki, pembandingnya madhab Syafi'i, pembandingnya madhab Hambali, madhab Hanafi, Daya. Kalau manhaj salaf tidak ada, hanya satu. Karena Islam itu sendiri. Karena tadi Islam, innal Islam bada'ah wariban wa sayaudu wariban. Sekarang ini kembalinya ke jahiliyah. Manusia tidak kenal lagi dengan manhaj salaf. Bahkan manhaj salaf dikeroyok, sangat tidak elok ya, tidak boleh sebenarnya. Manhaj salaf dibenturkan dengan NU, dengan Muhammadiyah. Karena manhaj salaf ini hanya cara beragama. Semua imam madhab juga agamanya bermanhaj salaf. Yang kemarin dibaca itu ya, mereka apa? Dalilnya Quran hadis. Hanya pemahamannya bisa beda-beda, pendapatnya bisa beda-beda. Tidak jadi soal, tidak mengeluarkan persatuan mereka di dalam wa'tasimu bihablillah. Waqala Ibnu Mas'ud wa masrukun fi qoulihi ta'ala walladzina hum li sholawati ala sholawatihim yuhafidun, ayat ni mawaqitas shalah, araksa waktu-waktunya sholat. Qala qata'ada ala mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha, araksa waktu-waktunya sholat, rukuk sholat, sujud sholat. Ayo kita latih diri kita, paksa kita terikat dengan Allah, terikat dengan panggilan Allah. Apa artinya kita hidup kalau tidak terikat dengan Allah?
Jadi tinggalkan semuanya, kita sholat. Nanti kalau ada pekerjaan belum selesai, kembali lagi. Setiap ada acara, menit acara itu, nanti kalau jam sekian waktunya sholat, kita istirahat. Bisa diteruskan setelahnya, tapi sholat didahulukan. Itulah orang beribadah. Dan seperti itu Rasulullah. Hanya kita hidup di tengah-tengah umat tradisional yang tidak begitu semangat dengan sholat berjamaah, bahkan sholatnya asal-asalan. Itu fenomena sehari-hari di lingkungan kita. Wa qatif tatahallahu dzikra hadhihi sifatil hamidati bis sholati wa ikhtatamaha bis sholati. Muka Allah Ta'ala sebutan gak disesepat-sepat orang beriman yang dipuji bis sholat, muka kalaban masalah sholat, waqtatamaha ban memungkasi mengakhiri Allah hadaka hadhihi sifati bis sholati, di awal sholat diakhiri dengan sholat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un, lalu diakhiri dengan walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dari sholat ke sholat, luar biasa sholat. Karena hanya sholat hubungan kita sehari-hari bisa kontinu istiqomah dengan Allah. Kalau rukun yang lain 1 tahun sekali, ya. Zakat belum tentu kita berkewajiban, apalagi haji. Kontinuitas hubungan kita dengan Allah adalah sholat. Dan ternyata 4 unsur rukun Islam yang lain sudah diakomodir oleh sholat. Coba syahadat 2 ada dalam sholat. Zakat, unsur zakat ada, harus tutup aurat, ya. Pakaiannya harus dibeli, berarti mengeluarkan biaya. Terus apa? Puasa. Jangankan makan, bicara saja di luar sholat sudah membatalkan sholat. Maka itu unsur puasa. Haji apalagi, sholatnya harus tidak sah kalau tidak menghadap kiblat. Jadi seperti itu sholat, luar biasa. Dan sholat satu-satunya ibadah dari Allah yang langsung diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain melalui media malaikat Jibril. Fadalla ala afdaliyatiha, fadalla pas anotua ki panapa iftitah ben ikhtitam bis sholat, atas keutamaan sholat. Kama qala Rasulullah istaqimu walan tuhsu wa'lamu, di riwayat lain wa malu deh anna khaira a'malikum as-sholata. Istaqimu cek sampean, istiqomah sampean de ibadah aja. Ya. Kenapa Allah memerintahkan kita ibadah? Seperti itu. Seperti Allah Ta'ala mengangkat malaikat, apakah mampu? Mampu Allah Ta'ala. Itu maunya apa? Suka-sukanya Allah. Sholat itu karena Allah telah menentukan taruhan kita untuk diseleksi oleh Allah, penempatan kita, kelayakan kita di surga apa di neraka, hanya 2 tempat. Allah sudah menetapkan dalam takdir. Yang tidak sholat berdosa. Itu semacam ancaman, ya. Seperti orang mau anaknya mau sehat tapi anaknya nggak mau makan, dicubit dia. Apakah karena benci orang tua? Tidak, justru karena sayang, sebab orang tua tahu akibatnya kalau tidak makan. Seperti itulah kira-kira. Kalau tidak sholat, kamu ini akan mewakilkan tempatnya yang kusiapkan di surga untuk diisi orang lain, karena sudah ada kaplingnya. Istaqimu walam tuhsu, tidak akan bisa menghitung kamu amal apa. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian
anna khaira a'malikum de saongkuna paling bagus amal sampean as-salatah panapa salat as-salatu ya anna khaira a'malikum as-salat as-salatu wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun, tidak akan memelihara atas wudu kecuali orang beriman. Karena tahu orang beriman kalau dalam kondisi suci dari hadas dia didekati oleh malaikat rahmat dan dia berpahala. Walamma wasafahumullah bil qiyam bihadhil sifatil hamidah wal aqali rasyidah qala ya saampuna nyipati Allahum da mukminin bil qiyam kalaban menegakkan sepat-sepat siampun sebut sepat-sepat sepoci ben perilaku yang rasyidah yang benar qala ada bu pasir Allah taala ulaika humul warisunal ladin yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Subhanallah, luar biasa. Asal bersifat seperti yang digambarkan di dalam surat Al-Mu'minun kurang lebih 6, mereka lah yang akan mewarisi surga Firdaus yang paling atas. Wa sabata fi sahihaini ampun tetap di dalam hadis sahih Bukhari Muslim epakuah Rasulullah tabu idza sa'altumullahal jannata fas'aluhul firdausa fa innahu a'lal jannati wa awsatuha. Nalika minta sampean sedaya de Allah de surga cek kung tangkung fas'aluhu minta sampean sedaya hu de Allah al firdausa de swarga firdaus. Karena saangkuna swarga firdaus ya panika paling tingginya swarga di tengah-tengah swarga. Andaikan di dunia itu ibu kotanya deh, ibu kotanya surga itu swarga firdaus. Wa minhu tufajjaru anharul jannah, dari firdaus dialirkan panapa sungai-sungai surga. Wa fauqahu panika di atas firdaus arsur rahman. Hari ya, terima saja informasi ini dari wahyu. Panika iyat tas firdaus tining arasa Allah, aras Allah, di bawah aras air. Wa qala Rasulullah ma minkum min ahadin illa walahu manzilani. Titik 2 manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Tak ada mingkum panika setengah dari sampian min ahadin dining situng oreng atau pasir situng oreng mon ma nafilil jinsi kecuali walahu panika ikan di ahad dining 2 tempat ya lebih ada tempat kana. Maka Rasulullah ada bu kullu mati yadkhulunal jannah, setiap umat berpeluang masuk surga kecuali tidak mau saja, syaratnya sudah ada. Salat deh, kalau sholat 5 kali sehari semalam, berapa biaya yang dibutuhkan untuk ke surga? Ya itulah. Padahal 1 hari di dunia berbanding 1000 tahun di akhirat. Berarti sholat 5 waktu sehari semalam sudah untuk 2000 tahun. Bagaikan kita makan, sudah Allah tetapkan. Orang kalau makan 3 kali sehari sudah cukup, itu porsinya sudah. Jadi biaya untuk ke surga sudah ada. Maka Rasulullah bersabda sholat 5 waktu itu bagaikan kita mandi 5 kali sehari semalam di air yang jernih ya, di air sungai yang jernih di belakang rumah kamu. Kira-kira kalau mandi 5 kali apakah masih ada kotoran? Kata sahabat tidak ada. Seperti itu sholat, asal dijaga. Kalau sholat fardunya masih kocar-kacir, maka nanti dicari oleh Allah. Coba cari sholat sunatnya. Sholat sunat itu tambalan. Yang penting sholat fardunya. Gak gampang sudah biaya ini, sudah biaya ke surga.
maka orang yang tidak sholat jelas di neraka sakor. Ma salakakum fi sakor, apa penyebab kalian ada di neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, di ayat yang lain. Mereka menjawab ahli neraka itu, karena kami dulu tidak sholat. Sudah ada dari Allah. Hanya sayang umat Islam keliru metode belajarnya, bukan dari iman tauhid lebih dulu, melainkan dari ujung. Bahkan kadang-kadang ilmu alat saya pakai, nahu sorob kocang saya penting, padahal yang paling penting tauhid lebih dulu. Kalau anak-anak berhenti di tengah jalan, katakan hanya 3 tahun mondok, insya Allah akidahnya sudah benar, asal tauhidnya seperti di sini. Tetapi kalau ilmu alat, mondoknya cuma 4 tahun, 3 tahun, untuk apa di rumah? Itu jangka panjang, teknis itu. Teknis memang penting, tapi teknis yang paling penting akidah. Maka sekarang kan banyak orang menolak ayat hadis ditolak. Kenapa? Yang masuk di hati anak didik kita yang masih kosong adalah pendapat dari kitab-kitab. Belajarnya dari ujung, bukan dari hulu. Maka beragama tanpa standar. Setiap manusia punya 2 tempat, satu tempat di surga, satu tempat di neraka. Fa in mata wa dakhalan nar warasa ahlul jannati manzilahu. Warasa ahlal jannati manzilahu. Fa in mata lamun mate pasir ahad wa dakhala ban maso ahad neraka, maka awarisaki ahad de penduduk surga. Napa saya warisaki? Manzilahu de tempat ahad, porsinya sudah diambil orang. Bahkan di kuburan yang diberitahu oleh, kalau orang itu nasibnya akan ke surga, yang diberitahu dulu itu neraka. Itu tempat kamu. Berhubung kamu jadi orang taat, Allah gantikan untuk orang lain, kamu ke surga. Sebaliknya orang yang nasibnya akan ke neraka, surga lebih dulu diperlihatkan. Itu tempat kamu yang disiapkan oleh Allah, hanya kamu tidak mau. Maka Allah gantikan surga untuk orang lain. Kullu mati yadkhulul jannah, setiap umatku berpeluang masuk surga kecuali tidak mau. Wakila mayya'ba Rasulullah, ditanya oleh sahabat, siapa gerangan yang tidak mau ke surga? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang mengikuti syariat yang aku bawa ini berarti mau ke surga. Yang tidak mau taat berarti tidak mau ke surga. Fadzalika qauluhu ta'ala ulaikal warisuna. Wa qala Mujahid, ma min abdin illa walahu manzilani. Tak ada tining hamba kecuali panika untuk abdin tining 2 tempat, titik 2. Manzilun fil jannah wa manzilun finnar mare. Fa ammal mu'min payubna baituhul ladzi fil jannah. Anapun orang mukmin berarti dalam ketaatan beribadah, payubna atau payabni, maka pandika membangun pasir mukmin baitahu romana mukmin allati fil jannah. Jadi orang yang sholat berarti membangun tempat di surga. Tempat tibi saya bangun. Wa yuhdimu baitahu alladhi finnar, merobohkan pasir mukmin de romana mukmin sebagai neraka. De tempat mukmin se neraka. Wa amal kafir fayuhdimu baitahu alladhi fil jannah. Anapun tidak orang kafir, tidak sholat, tidak beriman, maka dia merobohkan al-kafir baitahu de romana kafir sebagai surga. Wa yabni, membangun pasir kafir dengan dosa-dosa
baitahu da kemana kafir alladzi finnar. Fal mu'minuna yarisuna manazilal kuffar li'annahu ata'u rabbahu. Tining orang-orang beriman panika awarisi akeun teh lah mengganti orang beriman de tempat-tempat orang kafir. Li'annahum karena saangkuna mukminun panika taat mukminun de pangeran mukmin. De iya kana. Jadi untuk diri kita kalau Allah telah menetapkan ya, telah menetapkan tempat masing-masing. Hanya sayang orang saya ngaji ya, yang mengaji ilmu berdalil wahyu ini jarang. Ada rumah. Bal ablaw min hada, jadi lebih jauh ya, min hada aidan wa huwa ma sabata, lebih jauh min hada dari hadis al-madkur aidan kalaban boleh hadis wa huwa tiding hada ma sab panika feureng atau hadis sabata saya tetap panapa mafi sahih Muslim an nabi qala idza kana yaumul qiyamati dafa Allahu likulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan. Nalika depak panapa hari kiamat maka marengaki pasira Allah untuk tiap orang muslim de orang Yahudi atau orang Kristen fayuqalu paistabuaki hada makanu kaminan nar, hada tining ding Yahudi makano kapanika tempatnya sampean ini rakai kente Yahudi kente Nasoro deh tempatnya saya ada juga. Bahkan karena ya kita di kuburan maka man sholat ingat ke kuburan ya, pelayan kita yang selalu melayani menghibur kita selama menunggu kiamat kubro ini amal baik kita, pahala ini belum dihisab, belum ditimbang amal kita, sudah dilayani oleh pahala kita, dirupakan oleh Allah sebagai makhluk, sebagai pelayan menghibur kita menunggu datangnya kiamat kubro, bangkit lagi. Sebaliknya yang akan menyiksa kita dari alam kubur mulai dari sekarang adalah dosa-dosa kita kalau tidak segera bertobat. Dosa itu diwujudkan oleh Allah berbentuk hewan yang menyiksa, mencakar-cakar terus begitu terus sampai menunggu datangnya kiamat, tumbuh lagi baru dihisab nanti pembalasan dari Allah. Itu sudah diceritakan di dalam wahyu, sudah diceritakan, tinggal kita memilih dan kita diberi kemampuan, mampu secara tenaga maupun secara akal, dan diberi kebebasan menentukan pilihan, bisa memilih. Oleh karena itu paksakan diri kita untuk selalu taat kepada Allah dan paksa diri kita untuk selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Fastakhlafa Umar bin Abdul Aziz Aba Burda billahi alladzi la ilaha illa huwa salasa marrat. Minta sumpah pasir Umar bin Abdul Aziz ya, sampai pada orang mengatakan itu khalifah yang kelima ya, cucu dari Sayyidina Umar yang warisan dari kerajaan waktu itu dia tolak, tidak menerima, harus dikembalikan ke Baitul Mal. Orangnya hidup sederhana, zuhud. Minta sumpah pasir Umar bin Abi Burda, billahi demi Allah, la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali huwa Allah, 3 kali. Anna abahu haddatsu an Rasulillah bidzalik. Da saongkuna bapang Umar bin Abdul Aziz ini. Aba Burda ya. Aba Burda haddatsahu panika nyaritaaki pesera abahu hu da ka Aba Burda
min Rasulillah Rasulullah bidalik kalaban kadisa hadis idza kana kibur qala ada Bu Pasera Umar bin Abdul Aziz fahalafa pas asompa Pasera Abu Burda lahu maring Umar bin Abdul Aziz jalakar mirang langsung dari Rasulullah kultu wahadil ayah kaqoulihi ta'ala tini ayat saya sebut lagi warisunal firdus tilkal jan panika akati sabun Allah Ta'ala di ayat lain tilkal jannatul lati uturisu norisu min ibadina mangkana taqiyya tini kada suswarga panika awarisaki kaule de hamba-hamba kaule mande ka oring karena sebeda mantakian panika bertakwa. Ari sikap orang munafikin sudah sering dibaca nang An-Nisa 61 wa idza qila lakum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa. Ini bagian dari tanda-tanda kemunafikan. Kalau orang beriman ngakunya dalam beragama Islam tetapi selalu kontra dengan dakwah tauhid atau manhaj salaf, itulah ciri-ciri orang munafik ya. Dalam komunitas umat Islam tapi selalu menentang deh. Nalika disampaikan lahu maring munafikin ta'alau ila macam ayo ikut yang diturunkan oleh Allah dan ikut berkatalog Rasul, ikut Rasul cara beramal. Ra'aital munafikin, kau akan melihat orang-orang munafikin dari lingkungan kamu yasudduna anka sududa, mereka akan mencegah, menghalangi kamu sekuat-kuatnya, bermusuhan, bahkan kadang-kadang kajiannya dibubarkan oleh siapa? Umat Islam sendiri. Terus An-Nisa 142 143 Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Saungkeun orang munafik panike nipu, sepertinya nipu munafikin da Allah, sing Allah tipu. Wa huwa halatini Allah khadi'uhum, akan membalas tipuan mereka. Pura-pura aja. Andinang mondok tapi pura-pura. Wa idza qamu ila shalah qamu kusalah. Itu bagian dari tanda-tanda ngadepi sholat dari orang munafik. Nalika berdiri munafikun ila sholat qamu kusalah, berdiri itu mak malas-malas hanya karena walani jeukeui deuf angka langker metup yuraunan nas kengria kemunusah terus katelato. Ada iman akan ada ke Allah. Jadi hanya di dunia dalam komunitas umat Islam, tapi di akhirat bersama dengan orang kafir. Apa orang bagi neraka orang kafir? A'udzubillah. Wala yadkuruna illa qalila. Tak ingat ke Allah kecuali sekoni. Aku jodoh. Tengah. Sikap pada ramah mudabdabina baina dzalik. Plin-plan. Ya cek kemanhaj salaf oke. Kemanhaj salaf oke. Dei. Ini nang lo tegas. Jadi coba Rasulullah, andaikan Rasulullah berkompromi di Mekah daripada konflik dengan saudara-saudara kita, ya sudahlah kita ngalah saja. Islam gak jelas. Tapi dengan ketegasan Rasul diusir nggak apa-apa. Yang penting Islam harus tegak. Kita bisa ikut Islam. Seperti itu, bukan keras tapi tegas. Akhirnya orang Mekah tunduk semua ikut Rasulullah karena jelas kebenaran. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Karena kebenaran tampak. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
Yang benar tuh harus ditampakkan dengan jelas agar yang batil pelan-pelan akan hilang. Karena yang batil sesungguhnya tidak punya akar di hati. Hanya karena umat Islam pura-pura ini loh. Padahal dilarang tapi hadir. Kan repot orang. Akhirnya pak ikut yang pura-pura. Jangankan manusia, hewan saja kalau hidup di dua darat, di darat hidup, di air hidup, hukumnya doa haram. Hewan amfibinya mana? Mudabdabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak sepenuhnya ke manhaj salaf, tidak sepenuhnya ke manhaj salaf. Aja orang wa may yudlilillahu falan tajlahu sabila. Yang disesatkan atau dibiarkan oleh karena maunya seperti itu, maka Allah biarkan dia. Kau tidak akan menemukan jalan untuk memberi hidayah. Maka ancaman Allah orang seperti itu merusak Islam, musuh dari dalam. Ceng orang dakwah tauhid kan hanya menyampaikan. Jangan langsung marah lebih dulu, tapi dicerna saja. Kalau ndak ikut ya silahkan ndak ikut, gak apa-apa. Tapi jangan dimusuhi. Rasulullah diusir. Maka innallah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. An-Nisa 140. Innallah nganggo jami'ul, mesti Allah mempolakina orang munafikin bareng kafir fi jahannam. Inar ke jahannam setuju nih. Jadi dalam dunia ini bersama komunitas umat Islam. Kalau dulu perang ikut dari pihak Nabi, tapi selalu merongrong. Yang kedua, yang Islam di dunia tapi kafir di akhirat adalah mayoritas umat Islam yang syirik kepada Allah. Yang difirmankan oleh wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Mayoritas orang yang mengaku beriman kepada Allah, mereka tetap dalam kondisi musyrikun, tetap syirik. Yusuf 106. Apa dia? Orang beriman tapi syirik yang deremah. Ya, beri contoh dua baik. Banyak orang di masyarakat kita di pinggiran-pinggiran ya yang bersyukur asokor kan cuma ke Allah, nikmat dia. Bersyukur atas nikmat, bergantung harap kepada zat gaib selain Allah. Sumpanin asokor dia. Mungkin sedekah bumi bagi kepada manusia. Tapi yarak yang bom sedekah laut. Jadi bodoh orang perawjok nih bawa kakanan iya. Ya mungkin ibu kita cukup, tapi niat itu benar dia punya keyakinan itu bahwa ini terancam melaut bisa kekurangan ikan kalau ini tidak diberi sesaji. Dan iya dia kena sesyirik karena ibadah itu ibadah, cirinya ibadah proses ada harap dan taat. Harap dan taat. Kalau harapannya bukan ke Allah, taatnya juga bukan ke Allah, syirik. Karena berarti mengalihkan ibadah yang seharusnya la ilaha illallah kepada selain Allah. Contoh, larung sesaji, bernadar dan rokat di kuburan, sama. Mana ada kuburan, ada perintah dari Allah kuburan itu tempat istijabah? Tidak ada. Ahabbul bilad ilallah masajid, tempatnya di masjid yang paling utama dari Allah, bukan di kuburan. Di kuburan itu tujuannya sebenarnya hanya satu, tapi yang banyak mensyirikan manusia justru di kuburan. Bukan ibadah mahdoh di kuburan, mendoakan. Tujuannya satu sebenarnya, merenung, mengambil pelajaran. Saya pun akan bernasib seperti ini, tapi kuburan yang tidak dimegahkan, tidak dibangun. Bukan berdoa sebenarnya tujuan pokoknya. Kalau berdoa bukan di kuburan bisa. Yang kedua, orang beribadah
niatnya berperantara dengan zat nabi, zat waqib, zat wali dalam peribadatan kepada Allah. Ada syirik deh. Itu perilaku dari orang-orang kafir ya. Sering orang membaca ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Suruh nyari wasilah. Al-Maidah 35. Qala Sufyan, qala Ibnu Katsir, qala Sufyan Ats-Tsauri, hadatsana Abi Antul Hatta an Atha an Ibnu Abbas. Ya, sekoca wasilah al-qurbatu. Pendekatan, bukan perantara. Ini berperantara dengan zat waqib. Yang dituju zat waqib Allah. Berarti harapan di dalam bercabang. Ini yang dibuat syirik, yang menyebabkan kesyirikan. Ada wa kada qala Mujahid wa Atha wa Abu Wa'il wal Hasan wa Qatadah wa Abdullah Ibnu Katsir wa Suddi wa Ibnu Zaidin. Qala Qatadah taqarrubu ila wabtagu ilaihi wasilah taqarrubu ilaihi bi taatihi. Mendekatlah kalian kepada Allah dengan taat ke Allah. Wal amali ya. Wal amali bima yurdihi, bengamalaki apa sih ridho Allah dan syariat. Wa hadza qalahu haula'il a'immah, saya sebut tadi buru. Arya pendapat semua imam yang disebutkan la khilafah bainal mufassirin fihi, bahwa tawassul artinya bukan berperantara melainkan mendekatkan diri kepada Allah karena konteksnya ibadah. Arya saya waladin takhudhu min duni awliya, arya kena syirik ya. Arya amal orang kafir. Orang-orang sebanyak lindung ke Allah ki ngaku dia ma na'budu illa liqarribuna ila Allah zulfa. Mengharap. Arya Az-Zumar 3 sesering pada Pak Lande. Tadi perantara ke makam keramat, ke wali, niatnya bukan nyembah wali, ke Allah, melainkan hanya untuk minta didoakan. Sama. Padahal akibat syirik, saya cepat-cepat ya, akibat syirik ya sudah disampaikan, pahala ibadah terhapus ya, ampunan Allah tertutup, haram ke surga, berarti wajib ke neraka. Kedengri ya, maka gila di dunia dalam komunitas umat Islam ada munafikin, tapi di akhirat bersama kelompok kafirin di neraka jahanam. Wallahu a'lam. Naudzubillah.